acara mau dimulai, kita serahkan ke Master of Ceremony, Dokter Spesialis Prita, cucu dari Pak Mulyono. Nah, spesialis penyakit dalam. Nanti kalau ada mau bisa konsultasi nanti. Monggo, ini Bu Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia aja nggak apa kan ya? Saya mendadak semalam Mbah Joko WhatsApp jadi MC ya, jam 12 malam tuh Mbah. Jadi saya ucapkan sebelumnya selamat datang kepada saudara-saudara semua Prasastro Manggolo di Halal Bihalal. Acara Halal Bihalal atau silaturahmi Trah Eyang Sastro Manggolo di Desa Ngegot, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kligo, Kabupaten Boyolali. Ini merupakan acara yang saya sendiri sih sangat saya tunggu-tunggu ya, meskipun memang nggak setiap tahun bisa pulang. Cuman disinilah kita tempat untuk berkumpul, saling mengenal satu sama lain. Dimana semakin tahun tuh kan jumlah anggota Trah semakin banyak seperti itu, dan mungkin kita nggak bisa tiap saat setiap waktu update satu sama lain dimana semua tersebar di seluruh Indonesia. Tapi di sini Bismillah, inilah tempat untuk silaturahmi satu sama lain. Ya, jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya saat ini kita dapat berkumpul dengan insya Allah sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan juga tak lupa salam salawat kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat dan syafaat senantiasa akan kita terima sepanjang hidup kita. Mungkin nggak akan berlama-lama lagi, kita bisa mulai acara pada siang hari ini. Pertama-tama kita akan acara, mungkin saya ini kan untuk list acara dulu. Jadi pertama kita akan ada doa, kemudian akan ada ikrar setia Trah Eyang Sastro Manggolo. Kemudian yang ketiga, atur bekti sembah sukong cucu kepada bini sepuh. Kemudian kelima, saran masukan untuk kebaikan keberadaan untuk acara halal bihalal ini. Dan keenam, acara lain-lain termasuk mungkin untuk sungkem-sungkeman itu tersebut. Dan kemudian juga acara yang ditunggu-tunggu yaitu kangen-kangenan dengan makanan tercinta dari Ngegot gitu. Mungkin tidak berlama-lama lagi untuk acara pertama, yaitu doa akan dipimpin oleh Eyang Joko Martoyo bin Sastro Manggolo. Pada Eyang Joko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini belajar dari Ustadzan. Ya. Sebelum berdoa, saya memberi sedikit gambaran hadis bahwa silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Itu hadisnya Surah. Ya. Jadi silaturahmi akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Salah satu contoh memperbanyak rezeki itu pengaruh, salah satunya tugas di Pontianak. Pas saya pulang, sebelah saya itu saya nggak kenal, tapi kebetulan pengusaha kelapa sawit. Nah, terus dia itu cerita ada kesulitan di pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat
itu mau membuka pulau kecil itu untuk kelapa sawit, ternyata izinnya tidak satu instansi, salah satunya harus izin ke Kementerian Kelautan Perikanan. Wah ini belajar gitu. Terus akhirnya, oh Pak Anu Pak, Bapak kenalin aja salah satu direkturnya ini, saya kasih nomor HP-nya. Alhamdulillah bisa komunikasi dan bisa bulan-bulan berikutnya itu bisa pembukaan pulau kecil itu telan sawit. Dan dampak saya kerja saya itu waktu pembukaan kelapa sawit itu saya diikutkan diberikan tiket pesawat dari Kalimantan Barat, Pontianak ke Ketapang, dan saya dikasih amplop. Wah itu salah satu rezeki ya. Alhamdulillah waktu itu menjelang Lebaran naik pesawat, jadi amplopnya tebal. Kemudian yang kedua, hadis juga akan memperpanjang umur. Sudah banyak contoh ya. Salah satunya itu pengalaman saya dengan almarhum Tati Retno. Almarhum Tati Retno itu pada saat itu sakit ginjal. Dia ke rumah sakit Jogja kalau nggak salah. Biasa karena BPJS itu penanganannya agak sedikit kacau gitu ya. Terus Tati almarhum itu telepon ke saya. Saya minta nomor teleponnya Dr. Emil ya. Dr. Emil. Oh silahkan kalau anda itu saya kasih nomor, kasih. Terus diambil alih pengobatannya oleh Dr. Emil ke rumah sakit, kalau nggak Silanda di PNI gitu. Akhirnya ditambah kayak operasi dengan Dr. Emil dan berhasil. Itu salah satu hadis memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Oke, mari kita berdoa bersama-sama secara salam. Nanti tolong diamini doa saya ini bersama. Sebelum doa kita membaca Al-Fatihah. Pertama untuk Bapak Sunarto Sostromanggolo, Ibu Marlina dan Ibu Sri Welas Asih. Jadi itu nenek kita bacakan Al-Fatihah mengenai almarhum dapat terima amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, nanti kita Al-Fatihah, pada saat bacaan Al-Fatihah kedua, masing-masing mohon membayangkan nama bapak ibunya, menyebut nama bapak ibunya. Al-Fatihah itu kita tujukan ke bapak dan ibu kita, ya. Itu. Nanti terakhir Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan keluarga. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunarto Sostromanggolo, Ibu Siti, Ibu Marlina dan Ibu Sri Supatmi Welas Asih, Sri Welas Asih Supatmi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari Al-Fatihah kedua kita tujukan kepada orang tua Bapak Ibu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridha wa nahwana wa bika min sakhatika wa nar.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa summa saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamhum. Allahumma ighfir laha warhamha warhamna. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir laha warhamha warhamna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma atina sayyidina bisa lakul maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqina adzabannar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joko atas doa yang sudah kita bersama-sama tadi. Masuk ke acara selanjutnya adalah Ikrar Setia Trah Eyang Sastro Manggolo yang akan dipimpin oleh Eyang Purhandowo. Kepada Eyang Purhandowo, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan ikrar, kami mohon untuk berdiri semuanya. Salim ba'alali wasabiyat. Sebelum kita bacakan, kami mohon nanti kita semua menirukan ikrar ini dan harap semuanya tenang tanpa ada komunikasi satu dengan yang lainnya dulu sementara, dan semuanya khidmah untuk membaca ikrar ini. Ikrar sawalan anggota Trah Eyang Sastro Manggolo. Kami anggota Trah Eyang Sastro Manggolo. Kami anggota Trah Eyang Sastro Manggolo Berikrar bersama bahwa selama ini kita bergaul apabila ada tutur kata, ataupun tingkah laku yang sengaja atau tidak disengaja, maka di bulan Syawal ini kita saling memberikan maaf satu dengan yang lainnya. Marilah kita tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga keharmonisan, agar Trah Eyang Sastro Manggolo tetap eksis selamanya tidak lengkang oleh waktu. Semoga Allah SWT selalu melindungi,
selalu melindungi anggota Trah Eyang Sastro Manggolo, anggota Trah Eyang Sastro Manggolo, baik di dunia baik di dunia maupun di akhirat nanti. maupun di akhirat nanti. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Biar duduk udah. Udah dipimpin untuk mengucapkan ikrar setia Trah Eyang Sastro Manggolo bersama-sama. Ini kayaknya baru pertama ya dari sekian lama kita halal-bihalal ya. Oh udah 3 kali. Teman saya bolos 2. Ya udah, jadi mungkin kita berusaha azan ya. Dan ini sepuh yang akan diwakilkan oleh Om Sugeng Priyanto bin S. Mulyono yang akan didampingi oleh Mbah Sularsi bin Sastro Karsono dan Om Haryo Pamito Aji bin Eko Rahmat Sujito. Kepada Bapak Eyang Basuki Abdullah bin Sastro Manggolo, kepada Om Sugeng, kemudian Mbah Larsi dan Om Haryo, kami persilakan. Budi Larsi, bukan Mbah Larsi. Oh, Budi Larsi ya. Oh, belum sepuh. Oke. Bahasa terakhir kan Mas Ali yang disampaikan tadi tentang apa? Silaturahmi itu persis saya sampaikan pada waktu saya buka puasa bersama dan kemarin bela keluarga S. Mulyono, cuma saya tambahi silaturahmi, tapi silaturahmi yang baik dan beradab, yang baik dan beradab itu persis itu saya sampaikan. Oke, kita ikuti jam Ibu Dilarsi dan Om Haryo Pamito Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sesepuh yang selalu kami bertanya, ya dalam hal ini yang Basuki Abdullah sekalian dan juga semua ini sepuh, juga semua kakak-kakakku, adik-adikku, masuk ponan-ponanku, dan juga cucuku, ya cucu-cucuku, semuanya yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, tentunya marilah kita intinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo mari kita ucapkan syukur kita bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena rahmat dan karunia-Nya kita sekalian, rahmat karunia dan hidayah-Nya, nanti halal yang suman Pakotra Sastro Manggolo dalam keadaan sehat walafiat. Juga salam serta sholawat yang marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi atau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat, ya,
Ya termasuk juga di sini mesti para saudaranya dan juga para semua umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada paritan sesepuh yang kami bertani. Kami didampingi oleh kakak saya, Ibu Larsi, dan juga adik saya ini Om Arjo, mewakili tadi ya, dari anak cucu buyut juga mungkin sampai cicit mungkin di sini. Yang pertama ngaturaken napa ya sungkem pangabekten ya. Itu sungkem pangabekten ya. Juga tak lupa di sini betul-betul mengucapkan keperluan dimana kebelangan mohon maaf lahir dan batin. Betul-betul kami mohon maaf yang tulus dalam belakang lahir dan batin untuk mewakili semua tadi yang saya sampaikan. Semoga diterima, dan tak lupa juga mohon doa restu agar kami semua atau kita semua dapat meneruskan perjuangan dari leluhur kita. Istilah Jawanya itu mikul dhuwur mendem jero. Nanti biar agar Mbah Basuki yang menerangkan apa toh mikul dhuwur mendem jero itu. Yang generasi muda barangkali kurang paham mikul dhuwur mendem jero itu apa, agar semua kita bisa nanti selalu mikul dhuwur mendem jero pada para leluhur kita. Itu para sepuh yang dalam hal ini disepuhi oleh yang paling sepuh, itu yang Haji Basuki Abdullah SE sekalian Garo ya, sekalian Ibu Bas atau Mbah Put. Ini betul-betul dengan tulus-tulusnya tadi mohon maaf lahir batin dan juga mohon doa restu tadi. Ya, semoga betul-betul diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kami, untuk saya didampingi oleh Budi Larsi dan Om Mario yang mewakili dengan semua atau anak cucu semua dan buyut ini sudah menyampaikan dengan setulus-tulusnya pada sesepuh kita, yaitu yang Haji Bapak Basuki, yang Haji Basuki Abdullah Sarjana Ekonomi. Matur nuwun, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kumpul di sini sehingga pada waktu itu saya ingat saya membok ke Merawan dengan mobil, saya membok ke Kemusu dengan mobil supaya bisa ketemu. Nah, inilah tadi yang saya sebutkan, perlunya bersyukur kita bisa bersilaturahmi dari periode ke periode. Yang ini menurut saya harus kita pertahankan. Kita sudah berhasil mempertahankan tidak hanya 10-20 tahun, mungkin 50 tahun lebih kita bisa berkumpul bersama. Untuk merawat semacam ini harus ada faktor implementasi. Salah satu implementasi seperti diketahui 24 Juni ini sudah diundut. Dengan diundutnya ini, bahkan pada awal bulan Ramadan kemarin
telah mendahului kita generasi ketiga dari Eyang Sastro Manggolo, yaitu almarhumah Retno Tati Budiati. Saya mengamati generasi kedua Eyang Sastro Manggolo ada 13. Dengan meninggalnya bule ini sekarang tinggal 4. Saya yang sudah berumur 70-an, kemudian bule Jati mungkin sudah 72, Om Joko 70, bule Gus mungkin 65 tahun. Dengan meninggalnya Mbak Retno Tati merupakan sebuah petunjuk isyarat bahwa yang meninggal kita mesti harus yang tua dulu. Harus semua yang hadir di sini siap-siap begitu dipanggil Tuhan satu demi satu, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa semakin panjang umur kita dan agar kita lebih meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emblematis yang kedua, kita bisa berkumpul bersama di sini karena ada faktor yang bisa menyatukan kita di sini. Satu, para sepuh kita sebagian besar dimakamkan di Ngegot. Dengan dimakamkan di Ngegot ini ada sebuah ikatan batin masing-masing. Ke Ngegot itu minimum ziarah kubur orang tua. Kedua, kebetulan juga masih punya pasanggrahan hingga bisa menyatukan. Kita bisa berkumpul bersama rame-rame ini mungkin di 3 event. Satu, event mantu itu pun belum tentu bisa berkomunikasi karena tempat duduknya mungkin terpencar-pencar. Event yang kedua, kalau ada yang keseripah, ada yang dikudut, tetapi suasananya adalah suasana yang penuh keprihatinan, sehingga event yang ketiga antara lain adalah bihalal ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan penuh ceria. Untuk itu sekali lagi kami bisa, mari kita rawat event silaturahmi ini. Aku dengan melihat para bini sepuh tadi sudah mulai berkurang satu demi satu, perlu adanya suatu manajemen baru. Tidak mungkin buruk ganti nanti selamanya akan mandi dari masa. Mungkin itu perlu ada manajemen baru. Silakan nanti dibicarakan rame-rame, ya, terutama antar putri, ya, bagaimana ya pola giliran. Ya, saya juga sudah membuat manajemen pola iuran. Ini perlu modifikasi tertentu sehingga pertemuan-pertemuan di masa ini akan menjadi lebih semangat.
yang paling lebih penting lagi, saya ingin berpesan. Dahulu kita punya saudara-saudara yang menjadi pamong desa di sini. Kulit Karti, Pak Agus, ada Cari Suarso. Tapi generasi demi generasi kita sudah tidak punya keluarga yang menjabat sebagai pamong desa di sini. Dengan perkataan lain, kita tidak bisa punya tempat titik daging stafel. Nah ini kan perlu kita menjalin komunikasi yang baik, khususnya dengan pamong di sini, pada Pak Bayan, kepada tetangga-tetangga. Apabila ini terutama yang pengen dimakamkan negot gitu, itu yang harus bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang negot gitu ya, karena kita membutuhkan mereka. Setiap kali ada yang meninggal gitu ya, kita minta dimakamkan di mana, kegiatannya bagaimana ya. Karena contoh ini saat ini Om Joko masih bisa komunikasi dengan orang. Boleh berarti anytime bisa telepon dengan Pak Bayan. Tapi di masa yang akan datang, kalau generasi-generasi berikutnya Sugeng tidak bisa God gitu ya, pada waktu mau pulang ke sini dalam kondisi sudah dipanggil, kita mau berhubungan dengan siapa kalau kita tidak membina hubungan baik? Tidak hanya bisa mengandalkan dengan uang, belum tentu uang itu bisa menjadi sing duduk sopo duduk dengan ini dan macam-macam. Terus kita jalin komunikasi. Pak Santi sudah bisa, ya. Mas Put sudah di sini. Pak Santi mau kemana? Ada bisa menjalin hubungan dengan baik. Ini yang perlu saya tekankan. Ini kita lupa, gitu ya. Zaman ini itu, zaman dahulu kita masih diiringi. Sekarang, dulu yang punya mobil itu cuma dua, Pak Gitar, ya. Kemudian disusul siapa lagi. Terus sekarang mau ngegot aja sekarang, ya, semuanya sudah punya mobil. Jadi kadang-kadang kita ini harus saling menghargai, tidak bisa itu dengan mereka ini ini pelek ya. Kita butuh mereka, kita saling menghargai, ya, terutama tidak ada salahnya khususnya nanti harus generasi kedua setelah Mbak Karti, Mbak Kus, Om Joko yang bisa berkomunikasi dengan orang dekat sama gitu. Nah ini mungkin salah satunya karena Sugeng ini adalah Pak Sugeng ini orang mertuanya orang dekat gitu ya. Iya, harus generasi berikutnya harus bisa berkomunikasi. Jadi jangan malah menjawabnya dulu dengan siap. Ya. Ini saya tawarkan kembali kalau mau duduk. Silakan saya. Bapak saya bisa kuat, kami sudah kuat berdiri. Pesan-pesan saya yang lain, kalau tadi mengenai silaturahmi Indonesia, berikutnya ini pesan-pesan ekonomi jangka pendek ya.
mungkin sudah kita baca di koran, mendengarkan di TV yang berkali-kali. Bahkan Sri Mulyani ngomong ekonomi kita tidak baik-baik saja, cerem, sehingga muncul tagar langit semakin gelap, mendung semakin gelap. Tidak hanya itu saja, mari pergi ke luar negeri dulu dan tagar-tagar semacam ini semakin banyak dibuktikan dengan satu, banyak PHK di mana. Nah paling dekat aja, serikat itu berapa yang menjadi PHK, dan itu terjadi di mana. Dan yang kedua,